Dan saya akan membagikan tutorial tentang penggunaan aplikasi Canva untuk membuat media pembelajaran. Kita tulis aja, ketik Canva di sini. Kita pilih ya. Kemudian kalau misalnya kita belum pernah menggunakan, itu tampilannya akan seperti ini. Kita pilih aja sign up. Kemudian pilih continue with Google. Nanti akan keluar pilihan, terserah, jadi mau pakai akun yang mana, klik aja akun yang akan digunakan. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini karena saya sudah punya banyak project, jadi tampilannya seperti ini. Namun kalau misalnya belum pernah membuat, nanti yang atas-atas ini aja yang muncul. Nah, kita akan pilih aja langsung. Kalau untuk membuat project itu buat desain, klik di sini buat desain. Nah, pilihannya akan banyak muncul, bisa dokumen, papan tulis, video, dan lain-lain. Ini banyak pilihan. Nah, kalau kita untuk membuat media pembelajaran itu, mungkin kalau biasanya yang saya lakukan itu paling menggunakan video, kemudian presentasi, kemudian bisa juga kalau mau membuat bahan ajar itu menggunakan lembar kerja vertikal A4 gitu ya. Nah, kalau sebetulnya pun walaupun yang kita pilih video misalkan, ini akan bisa nanti disimpan dalam format PDF ataupun PowerPoint, ada pilihannya. Jadi sebetulnya ini banyak pilihannya nanti untuk penyimpanannya, bisa disimpan dalam bentuk video ataupun yang lain. Kita langsung saja pilih video. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, tapi dengan catatan kalau menggunakan aplikasi Canva ini harus online ya, nggak bisa offline. Nah, kemudian kalau mau mudah, itu kita tinggal pilih aja template-template yang ada. Ini template-templatenya udah sangat banyak pilihannya yang tersedia. Misalnya kita mau membuat bahan ajar, itu tinggal pilih aja langsung. Contoh, saya akan klik salah satu template yang ini misalkan. Nah, ini langsung aja diklik templatenya. Nah, jadi tinggal kita edit-edit aja. Misalnya ini kayak misalnya kita udah siap mau belajar bahasa Inggris, langsung aja ini berarti kita ganti aja nama gurunya misalnya. Tinggal ganti kelas berapa misalnya gitu. Misalnya di sini saya buat nama gurunya Ani misalnya. Nah, ini langsung Ani SPD misalnya. Tuh. Kemudian ini misalnya kelasnya kelas berapa, langsung aja diganti di sini, diedit di sini, bisa langsung kelas 7 misalnya. Nah, seperti itu. Ini bisa disesuaikan lagi, kalau ini udah terlalu besar bisa dikecilkan, digeser, dan lain sebagainya. Ini juga bisa dihapus ya, kalau misalnya oh nggak mau ada bintang-bintang, ini bisa di-delete, diganti dengan yang lain juga bisa. Nah, bagaimana caranya ganti dengan yang lain? Ini misalnya saya hapus. Nah, saya ambil di elemen, saya mau ganti dengan buah apel, misalnya tinggal ketik apel. Maka akan keluar gambar apel yang banyak, kita tinggal pilih. Nah, sebaiknya kita jangan menggunakan yang bacaan pro ini ya, karena ini berbayar. Jadi kita pilih yang gratis-gratis aja, yang nggak ada bacaan pro-nya. Langsung kita klik aja, kita sesuaikan. Kita letakkan di mana kita butuhkan. Nah, setelah itu kalau kita mau masuk ke halaman kedua, tinggal klik tambah, lalu pilih lagi desain atau template yang tadi. Ini misalnya halaman kedua, kita tambah seperti itu. Tinggal kita masukkan materi yang mau kita sampaikan ke murid. Kemudian kalau sudah selesai meletakkan materi di sini, kita klik tambah lagi, kita masukkan lagi apa yang kita inginkan. Lalu bagaimana kalau misalnya mau menginsert gambar atau memasukkan gambar ataupun video-video yang lain, itu sangat bisa menggunakan fitur ini, unggahan. Jadi bisa pakai gambar, bisa pakai video, bisa juga pakai suara.
Jadi ini saya sembarangan aja ngambil gambar yang udah ada ya. Misalnya saya masukkan gambar ini. Nah, tinggal klik sini. Ini yang udah tertulis ini bisa dihapus, tinggal delete saja. Tuh. Jadi gambar apa saja yang kita butuhkan, kita download dulu, kemudian kita upload ke Canva-nya. Jadi menyesuaikan ya. Ini juga bisa digeser-geser. Begitu. Jadi setelah kita membuat selesai membuat materinya dalam beberapa slide, ini juga bisa kita atur mau waktu tampilnya itu berapa lama. Misalnya untuk slide pertama mau tampil 10 detik, ini tinggal kita atur waktunya buat 10 detik. Atau bisa aja tadi kita langsung aja, misalnya setiap halaman itu tampilnya selama 20 detik, terapkan ke 30 detik atau berapapun, terapkan ke semua halaman gitu. Kita buat sekitar ini aja 7 detik, kita terapkan ke semua halaman. Kemudian kita anggap sudah selesai, sudah banyak slide misalnya, maka kita akan cek dulu. Cek dulu hasil kerja kita menggunakan fitur yang ini. Yang ada timernya ini, kita klik, maka akan muncul video yang kita buat tadi. Nah, setelah itu, kalau mau langsung diunduh, sudah merasa pas media yang kita buat, langsung klik unduh di sebelah sini. Klik unduh saja secara langsung. Nah, di sini banyak pilihannya, mau diunduh bentuk PDF atau bentuk gambar, banyak pilihannya. Jadi tinggal digeser-geser, mau dalam bentuk gambar, mau dalam bentuk PDF, atau mau bentuk video gitu ya. Tinggal pilih, kemudian pilih unduh. Nah, kalau kita mau mengunduh dalam bentuk PowerPoint, maka pilih bagikan. Pilih bagikan, kemudian pilih lainnya. Nah, di sini cari ke bawah ada sampai pilihan Microsoft PowerPoint. Ini juga kita bisa salin linknya, kemudian kita bagikan ke rekan-rekan yang kita inginkan. Coba unduh biar bisa langsung dibuka. Ini proses pengunduhannya ya. Kalau misalnya mau unduh lewat bentuk PDF, juga tinggal pilih PDF standar di sini. Tinggal unduh. Oke, setelah proses pengunduhan, tinggal ambil di download, kita buka, langsung gunakan di kelas. Jadi ini kalau sudah bentuknya seperti ini, pemakaiannya itu, penggunaan bahannya itu sudah offline ya, nggak perlu pakai internet lagi. Jadi yang kita buat tadi tinggal kita tampilkan ke siswa kita tanpa harus online lagi. Jadi hanya proses pembuatannya saja yang online, seperti itu. Mungkin itu untuk video. Untuk presentasi juga seperti itu penggunaannya. Jadi di pilihan tadi di sini ya, dibuat desain tadi, video seperti itu, kemudian presentasi juga sama aja dengan yang lain, tampilannya sama. Nih coba saya buka satu yang misalnya untuk pembuatan RPP. Kalau saya menggunakan ini membuat RPP, biasanya pakai yang tampilan A4. Jadi untuk menu rencana pembelajaran, daftar apa. Kemudian di sini juga bisa kita ketik sendiri di sini. Mau misalnya jadwal pelajaran. Biar jadwal pelajaran di kelas itu tampak menarik, itu tinggal kita pilih template-nya. Banyak pilihan, misalnya kita pilih salah satu. Ini jadwal pelajaran misalnya lesson plan gitu ya. Nah, gini tinggal kosong, cetak ataupun langsung diketik langsung di sini. Senin apa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya. Mungkin itu saja tutorial tentang penggunaan Canva. Semoga diterapkan untuk mempermudah guru-guru yang dituntut untuk membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, karena tampilan dari Canva ini luar biasa menarik.
apapun yang kita inginkan bisa dimasukkan ke sini, baik berupa gambar, video, audio, dan lain-lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.